Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang subbab 2.3, yaitu tentang sifat kelengkapan bilangan real. Di subbab-subbab sebelumnya sebenarnya sudah dijelaskan tentang sifat aljabar dan sifat urutan pada sistem bilangan real. Nah, pada subbab kali ini akan dijelaskan kembali sebuah sifat lain dari himpunan real yang disebut dengan sifat kelengkapan. Kita akan mengenal tentang istilah suprimum dan infimum. Namun, sebelum kita mengetahui apa itu suprimum dan infimum, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang himpunan yang terbatas, baik terbatas atas dan terbatas bawah, serta batas atasnya dan batas bawahnya. Hal tersebut sudah dijelaskan di definisi 2.3.1. Sekarang kita akan memahami bunyi dari definisi 2.3.1. Di sini dinyatakan S sebagai sebuah himpunan yang merupakan himpunan bagian dan tak kosong dari R. Himpunan S itu akan dikatakan terbatas atas jika terdapat bilangan U yang merupakan anggota bilangan real sedemikian hingga S kurang dari atau sama dengan U untuk setiap S anggota himpunan S. Maka U yang dimaksud adalah batas atas dari S. Jadi dapat digambarkan untuk yang A ini adalah, ini ada garis bilangan real, kemudian ada himpunan S, kita anggap ini adalah sebuah himpunan S, yang mana ada S kecil di dalamnya sebagai anggota dari S besar ini, atau himpunan S. Nah, S ini dikatakan terbatas atas jika terdapat U, yang mana kondisinya adalah S yang merupakan anggota dari himpunan S itu urutannya harus kurang dari atau sama dengan U yang dimaksud. Berarti U-nya bisa mulai dari sini, tepat di tepi dari himpunan S, ke sini. Itu sebagai U. Nah, U ini dikatakan batas atas dari S. Sekarang kita lanjut ke ketika sebuah himpunan dikatakan terbatas bawah. Nah, dia mirip seperti sebelumnya, hanya saja di sini dimisalkan ada W, anggota bilangan real, sedemikian hingga urutan W itu adalah kurang dari atau sama dengan S, yang mana S ini merupakan anggota dari si S. Nah, W itu akan dikatakan sebagai batas bawah dari S. Jadi kalau gambarannya adalah agar W itu kurang dari atau sama dengan S, maka W itu dimulai dari tepi sini ke bawah, ke kiri. Ini W. Jadi W ini adalah batas bawah dari S. Yang ketiga, sebuah himpunan dikatakan terbatas apabila dia terbatas atas dan terbatas bawah. Dan sebuah himpunan itu dapat dikatakan tidak terbatas apabila tidak dibatasi. Jadi, kalau kita dapat menemukan batasnya, maka dikatakan dia terbatas. Tapi, kalau kita tidak bisa menemukan batas atas maupun batas bawahnya, maka dia dikatakan himpunan yang tidak terbatas. Dan ingat, perhatikan kondisi U dan W. U
sebagai batas atas, yang mana setiap S yang di sini urutannya adalah kurang dari atau sama dengan si U. Nah, sedangkan W adalah batas bawah, yang mana urutannya W itu harus kurang dari atau sama dengan S. Sebagai contoh, kita punya himpunan S yang ketentuannya adalah anggota bilangan real dan X-nya itu kurang dari 4. Nah, kalau kita gambarkan, ini misalkan 4, kalau kurang dari 4, maka himpunan S ada di sini. Nah, dari himpunan ini, kita mau cek apakah himpunan ini dia terbatas atas, ataukah terbatas bawah, ataukah keduanya. Ternyata himpunan ini hanya terbatas atas. Kenapa terbatas atas? Karena kita bisa menemukan U yang yang lebih dari atau sama dengan 4. Jadi U-nya yang sebelah sini. Jadi U-nya adalah yang sama dengan ataupun yang lebih dari 4. Sedangkan kita tidak dapat menemukan batas bawahnya. Kita tidak dapat menemukan W yang mana dia kurang dari atau sama dengan S yang ada di sini. Kenapa? Karena setiap kita tentukan W, akan ada S lainnya yang kurang dari W. Nah, maka himpunan seperti ini, dia hanya terbatas atas. Nah, ini untuk memperjelas pernyataan yang sebelumnya bahwa ketika sebuah himpunan itu memiliki sebuah batas atas, maka batas atasnya akan tak terhingga banyaknya. Kenapa demikian? Karena ketika kita dapat menemukan satu buah batas atas dari sebuah himpunan, maka akan terdapat lagi U plus 1, U plus 2, dan seterusnya yang juga merupakan batas atas dari S. Sama seperti gambar yang tadi. Ini adalah S, himpunan S, dan di dalamnya ini ada S yang merupakan anggota dari himpunan S. Maka kalau kita anggap di sini ada U, maka di sini akan ada U plus 1, di sini juga akan ada U plus 2, dan seterusnya, yang juga merupakan batas atas. Jadi batas atasnya ada tak terhingga banyaknya. Nah, begitupun juga dengan batas bawah. Bahwa kalau kita sudah menemukan sebuah batas bawah dari sebuah himpunan, maka pastilah himpunan tersebut memiliki tak terhingga batas bawah. Nah, karena kalau kita misalkan di sini ada batas bawahnya W, akan terdapat W kurang 1, W kurang 2, dan seterusnya yang juga merupakan batas bawah dari si S. Jadi batas bawah pun ada banyak, ada tak terhingga. Namun, kita bisa perhatikan bahwa himpunan batas atas yang ini tadi dan himpunan batas bawah yang ini tadi, dia memiliki elemen yang paling kecil dari himpunan-himpunan yang ada. Dia memiliki nilai yang paling kecil. Sedangkan kalau di batas bawah, dia mempunyai elemen yang paling besar. Di sini untuk batas bawah, di sini yang paling besar.
untuk batas atas di sini yang paling kecil. Nah, elemen yang paling kecil untuk batas atas inilah yang akan kita kenal dengan namanya suprimum. Sedangkan nilai yang paling besar dari himpunan batas bawah itu disebut dengan istilah infimum. Untuk memahami lebih jauh mengenai suprimum dan infimum, kita harus memahami definisi 2.3.2. Dinyatakan di sini, misalkan S adalah himpunan bagian yang tak kosong dari R. A, jika S terbatas atas, maka U akan dikatakan suprimum atau batas atas terkecil dari S jika memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, U itu haruslah sebuah batas atas dari S. Yang kedua, jika ada banyak batas atas yang lain, kita misalkan si V, maka urutan antara U dan V adalah U itu harus kurang dari atau sama dengan V. Kalau kita gambarkan kembali, ini ada S. Nah, U itu kita tidak tahu, yang penting U itu ada di batas atas. Ini batas atas. Ada U di sini. Nah, U itu akan dikatakan suprimum kalau ketika ada batas atas yang lain, yaitu V. Nah, U itu harus kurang dari atau sama dengan V. Nah, jadi sudah pasti U itu letaknya di paling sebelah kiri dari batas atas. Kita beralih ke infimum. Di sini dinyatakan bahwa jika S terbatas bawah, maka sebuah bilangan W akan dikatakan sebagai infimum atau batas bawah terbesar dari S jika memenuhi kondisi berikut. W haruslah sebuah batas bawah dari S. Yang kedua, jika ada batas-batas bawah yang lain, misalkan T, maka nilai T itu harus kurang dari atau sama dengan si W. Nah, ini kalau kita gambarkan, masih sama seperti gambar-gambar sebelumnya. Ini adalah S, dan dia terbatas bawah, berarti ini ada batas bawahnya. Dan W adalah salah satu dari batas bawah. Namun, ketika ada batas bawah yang lainnya, dimisalkan T, maka T itu nilainya kurang dari atau sama dengan si W, maka W itu pastilah berada di sini. Nah, suprimum dan infimum ini dinotasikan sebagai ini. Dan dia harus dibarengi oleh himpunannya. Karena suprimum dan infimum itu ada di sebuah himpunan tak kosong. Berdasarkan dua definisi yang sudah kita pelajari, maka perlu kita tekankan bahwa pada himpunan tak kosong, misalkan S, yang merupakan subset dari himpunan bilangan real, yang memiliki suprimum, maka pasti dia memiliki batas atas. Namun, tidak semua himpunan bagian R itu memiliki suprimum. Begitu juga dengan infimumnya ya. Jadi setiap himpunan yang punya infimum pasti dia memiliki batas bawah. Tetapi tidak semua himpunan bagian real itu memiliki infimum. Nah, sehingga dengan kondisi-kondisi tersebut akan terdapat 4 macam himpunan
bagian tak kosong real berdasarkan infimum dan suprimumnya. Yang pertama, bisa jadi sebuah himpunan itu memiliki suprimum dan infimum. Artinya dia terbatas atas dan terbatas bawah. Yang kedua, bisa jadi himpunan tak kosong tersebut dia memiliki suprimum atau mempunyai batas atas, tetapi dia tidak memiliki infimum. Artinya dia tidak terbatas bawah. Yang ketiga, ada kala himpunan tak kosong itu memiliki infimum, yaitu memiliki batas bawah, tetapi dia tidak memiliki suprimum, artinya dia tidak terbatas di atas. Untuk jenis keempat, yaitu ketika himpunan tak kosong itu tidak memiliki suprimum maupun infimum. Mudah-mudahan kita semua dapat terbayang masing-masing contoh dari himpunan dengan jenis-jenis tersebut. Selanjutnya akan diperkenalkan mengenai lema 2.3.3. Lema ini masih menjelaskan tentang kondisi-kondisi kapan sebuah bilangan itu dikatakan suprimum. Kita pahami isi lemanya. Dinyatakan di sini sebuah bilangan U adalah suprimum dari sebuah himpunan bagian tak kosong S dari R jika dan hanya jika U memenuhi kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, U akan jadi suprimum jika untuk S yang merupakan setiap anggota dari S dan U itu urutannya adalah lebih dari atau sama dengan S yang dimaksud, maka U dapat dikatakan sebagai suprimum. Yang kedua, jika terdapat V yang kurang dari U, maka pasti terdapat S aksen yang merupakan anggota dari S, sedemikian hingga V itu kurang dari S aksen. Nah, ini bisa digambarkan agar lebih dapat dipahami. Dinyatakan di sini U adalah suprimum dari S. Kita misalkan ini ada S, ini U. Nah, maka ketika ada V yang kurang dari U, kita anggap V-nya di sini. Maka pasti terdapat S aksen yang merupakan anggota S. Di sini akan ada S aksen, anggota dari S, yang mana S aksen itu nilainya lebih dari si V. Untuk pembuktiannya ditinggalkan sebagai tugas. Kita lanjut ke lema 2.3.4. Lema ini masih menjelaskan mengenai kondisi U sebagai suprimum dari sebuah himpunan tak kosong S. Sama-sama kita pahami pernyataan lemanya. Sebuah batas atas U dari sebuah himpunan tak kosong S di dalam R adalah suprimum dari S. Jadi dinyatakannya U adalah suprimum dari S. Ini hanya akan berlaku jika dan hanya jika untuk setiap epsilon yang lebih dari 0 akan terdapat S epsilon yang merupakan anggota dari himpunan S, sedemikian sehingga U dikurang epsilon harus kurang dari atau sama dengan S epsilon. Kita akan buktikan lema tersebut karena pernyataannya dalam bentuk jika dan hanya jika, maka pembuktian kita dua arah. Yang pertama dari kanan ke kiri dulu.
Artinya kita mau membuktikan bahwa memang U yang dimaksud adalah merupakan suprimum dari S. Dengan catatan, hal yang setelah jika dan hanya jika ini adalah yang kita punya sebagai hal yang diketahui. Nah, kita misalkan dulu jika U itu adalah sebuah batas atas dari S yang harusnya memenuhi kondisi sebagai suprimum ya. Kita misalkan dia adalah U. Tapi nanti kita di akhir mau buktikan bahwa memang U itu adalah suprimum dari S. Nah, kita misalkan ketika U suprimum dari S, maka akan terdapat V yang kurang dari U. Nah, ketika hal ini terjadi, V ini pastilah berada di dalam S. Maka kita misalkan epsilon itu adalah U kurang V, dan epsilon itu harus lebih dari 0, maka pastilah terdapat S epsilon yang merupakan anggota dari himpunan S, yang mana V itu nilainya pasti kurang dari S epsilon. Nah, ini kalau kita gambarkan, ini ada S, di sini itu ada U. Nah, lalu dinyatakannya V itu adalah kurang dari U. Kita misalkan di sini ada V, dan kita misalkan epsilon yang lebih dari 0 ini adalah U kurang V, maka ini epsilonnya. Dengan pemilihan epsilon yang lebih dari 0 ini, pasti akan terdapat S epsilon. Nah, S epsilon itu letaknya di sini. S epsilon yang dia masih merupakan anggota dari S, yang mana nilai V itu pastilah merupakan U dikurang epsilon. Dan U dikurang epsilon atau si V ini pastilah kurang dari S epsilon. Nah, karena ini memenuhi lemma 2.3.3, maka V itu bukanlah batas atas dari S. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa U lah yang merupakan suprimum dari S. Untuk dari kanan ke kiri sudah terbukti, sekarang dari kiri ke kanan. Kita memiliki pernyataan U sebagai suprimum dari S sebagai hal yang diketahui. Dan kita ingin menunjukkan bahwa U dikurang epsilon itu pasti kurang dari S epsilon. Nah, karena U dinyatakan adalah suprimum dari S, kita misalkan ditulis seperti ini, dan kita misalkan ada epsilon yang lebih dari 0. Nah, perhatikan, ketika ada U dikurang epsilon, dengan epsilon ini yang lebih dari 0, ini sudah pasti urutannya adalah kurang dari U. Ya, ini pasti akan terjadi. Kecuali epsilonnya itu tidak dinyatakan lebih dari 0. Nah, sehingga ketika ada U kurang epsilon yang kurang dari U, maka udah pasti U kurang epsilon itu bukanlah batas atas dari S. Kenapa begitu? Karena ketika ini sudah merupakan suprimum dari S, dan U ini kita kurangi sepanjang epsilon, kita misalkan ini epsilonnya, maka ini akan menjadi U dikurang epsilon, maka udah pasti ini bukanlah batas atas dari S. Ingat ya, batas atas dari S itu adalah ketika semua elemen dari S itu nilainya kurang dari atau sama dengan batas atas yang dimaksud.
Sedangkan yang kita punya akan terdapat beberapa elemen Se dari S, yaitu di sini ada S epsilon yang merupakan anggota dari S, yang dia lebih dari si U kurang epsilon ini. Nah, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa U kurang epsilon itu kurang dari S epsilon. Nah, lemma ini menyatakan bahwa ketika kita sudah menentukan ada sebuah himpunan, ada sebuah nilai yang merupakan batas atas dari himpunan tersebut dan kita sudah temukan juga suprimumnya, maka geser ke kiri sedikit walaupun sebesar epsilon ya, karena epsilon itu adalah angka positif yang nilainya sangat kecil sekali ya. Walaupun kita geser sejauh epsilon sedikit, maka hasilnya atau U dikurang epsilon itu sudah pasti bukan merupakan batas atas dari S. Kenapa? Karena dia tidak akan memenuhi kondisi definisi 2.3.1. Karena di sini akan ada S epsilon yang urutannya dengan U dikurang epsilon itu adalah U kurang epsilon itu kurang dari S epsilon. Sedangkan yang kita ketahui batas atas itu nilainya harus lebih dari atau sama dengan S, anggota dari himpunan S. Untuk lebih memahami tentang suprimum dan infimum, ini beberapa contoh dari himpunan. Yang pertama, ada himpunan berhingga, misalkan himpunannya S1, maka sebuah himpunan berhingga itu sudah pasti memiliki suprimum dan infimum, yang mana suprimum dan infimumnya pasti juga merupakan anggota dari himpunan tersebut. Nah, kalau himpunan berhingga itu biasanya pakai titik-titik. Namanya berhingga, pasti bisa kita hitung. Maka kita sudah pasti tahu mana awalnya, mana akhirnya. Maka ketika kita tahu mana awalnya dan mana akhirnya, pasti dia memiliki batas atas dan batas bawah. Misalnya ini, titik ini sebagai S1, maka dari anggota yang paling tinggi ke kanan itu menjadi batas atas. Sedangkan ini sekaligus menjadi suprimumnya. Nah, untuk anggota S1 yang paling rendah, itu dapat dinyatakan sebagai batas untuk batas bawah. Dengan anggotanya yang paling besar yang menjadi infimum dari S1. Nah, perhatikan bahwa suprimum dan infimumnya sekaligus juga merupakan anggota dari S1. Yang kedua, kita misalkan ada himpunan S2 yang intervalnya dari 0 sampai 2. 0 juga termasuk, 2 juga termasuk. Kita misalkan di sini saja gambarnya. Ini 0, ini 2, ini S-nya. S2. Himpunan S2 ini memiliki batas atas. Ya, kita sudah tahu batas atasnya ada di sini. Dan suprimumnya adalah persis di sini, yaitu persis angka 2. Nah, begitupun juga batas bawahnya dia ada banyak, tetapi yang paling besar itu merupakan infimumnya. Nah, perhatikan di sini bahwa infimum dan suprimumnya juga merupakan anggota dari himpunan S2. Tetapi beda lagi di bagian C. Perbedaan dengan yang B adalah dia tidak menggunakan sama dengan. Artinya himpunannya terbuka. Nah, ketika ini terjadi, tetap dia memiliki batas atas dan 2 ini sebagai suprimum. Dia memiliki batas bawah dan 0 ini sebagai infimum. Hanya saja kita perhatikan suprimum dan infimumnya bukanlah merupakan anggota dari himpunan yang kita maksud.
Jadi dari sini kita tahu suprimum dan infimum itu boleh merupakan anggota dari himpunannya, boleh bukan merupakan anggota himpunannya. Yang terakhir, ini tentang sifat kelengkapan real. Ini adalah akhir dari subbab ini. Jadi dia menyatakan bahwa setiap himpunan yang tak kosong dari bilangan real itu yang memiliki sebuah batas atas pasti juga memiliki suprimum. Jadi kalau tadi ketika dia punya suprimum pasti punya batas atas, tetapi di sini udah pasti semua yang memiliki batas atas juga pasti punya suprimum. Demikian hal juga infimum, setiap himpunan tak kosong yang memiliki sebuah batas bawah pasti dia memiliki sebuah infimum. Itu saja video penjelasan kali ini. Semoga dapat dipahami dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.